Saya akan bahas tentang algoritma K-mean sebagai perwakilan dari eh, clustering begitu. Nah, jadi untuk algoritma K-mean sendiri, nah dia termasuk ke dalam teknik clustering, ya, salah satu tugas clustering di mana clustering itu artinya dia membagi data ke dalam bagian-bagiannya atau ke dalam clusternya, atau orang sering menyebutkan juga ke dalam kelompoknya, gitu ya. Nah, cluster tersebut tidak memiliki arti sebetulnya, ya, untuk clustering ini tidak memiliki arti secara langsung, ya, beda dengan klasifikasi. Kalau klasifikasi itu hampir sama, ya, mengelompokkan, tapi kelompoknya itu sudah diketahui dari awal. Ini kelompok A, kelompok apa, kelompok B, kelompoknya apa, kelompok C, kelompoknya apa. Jadi kalau klasifikasi itu jenis kelompoknya itu sudah diketahui dari awal. Tapi kalau clustering itu jenis kelompoknya itu tidak diketahui sejak awal. Gitu. Nah, untuk K-mean sendiri atau clustering sendiri, dia masuknya ke dalam jenis unsupervised, ya, unsupervised learning. Kalau klasifikasi itu masuknya adalah supervised. Untuk perbedaannya itu kemarin sudah sempat saya bahas di pertemuan sebelumnya, ya, perbedaan antara supervised dan unsupervised, ya. Intinya kalau supervised itu dia diberi latihan oleh data, gitu ya. Jadi datanya itu uh, dibagi dua, ya. Ada data uji dan ada data latih, gitu ya. Atau data latih dan data tes, gitu ya. Itu kalau supervised. Kalau unsupervised berarti dia sifatnya hanya data saja, gitu ya, tidak dibagi dua menjadi data latih atau data tes, begitu. Nah, sebagai pengingat saja, Bapak Ibu, jadi kalau di supervise, ya, supervised learning, dia ada yang namanya kolom target, ya, atau kolom label. Sedangkan kalau di unsupervised itu nggak ada targetnya, begitu. Jadi misalkan sebagai pengingat, begitu ya, ini contoh misalkan ada sebuah data, ya, data set. Nah, nama-nama kolom yang di atas ini biasanya disebut sebagai fitur, ya. Sedangkan isinya ini biasanya disebut sebagai atribut, gitu. Nah, ini supaya mengingatkan kembali saja berkaitan dengan penyebutan, begitu ya. Jadi nama-nama eh, kolom yang ada di atas ini biasanya disebut fitur, gitu ya. Sedangkan atribut itu isinya. Nah, kalau misalkan di sebuah data itu ada sebuah keputusan yang diambil, ya, contohnya ini orang ingin memutuskan apakah dia akan main tenis atau tidak berdasarkan beberapa fitur, ya. Ada outlook, temperatur, humidity, sama wind, ya, angin, begitu. Nah, keputusannya adalah main tenis atau tidak, ya, play tenis, isinya no atau yes. Nah, keputusan inilah yang biasa disebut sebagai kolom target atau kolom label. Sedangkan isinya sama, dia disebut juga dengan atribut. Nah, untuk eh, yang supervise, dia mempunyai datanya, mempunyai fitur, dan juga dia mempunyai target, begitu. Tapi kalau yang unsupervised, dia nggak memiliki kolom target. Jadi dia hanya memiliki kolom fitur saja, begitu. Nah, itu sebagai contoh dari segi data, ya, perbedaannya. Sedangkan kalau visualisasi untuk pengklasteran sendiri sebetulnya dia dikelompokkan, ya, data-data itu dikelompokkan berdasarkan kemiripan, gitu ya, kemiripan. Nah, kemiripan di sini ini hampir sama seperti waktu KNN, ya,
yang pekan kemarin. Jadi kemiripannya itu dilihat dari jarak, gitu ya. Jarak. Kalau jaraknya berdekatan berarti dia dianggap sebagai data yang mirip. Tapi kalau datanya letaknya berjauhan, gitu ya, maka dia dianggap data yang berbeda. Begitu. Nah, yang selanjutnya sebagai penjelasan bahwa teknik clustering ini kadang suka jadi mirip-mirip gitu ya dengan yang klasifikasi tadi, gitu ya. Nah, untuk klasifikasi sendiri dia membagi data ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi tadi saya udah bilang dia dikelompokkan dan kelompoknya udah tahu dari awal gitu ya. Sebelum datanya dibagikan ke dalam kelompok-kelompok tersebut gitu. Nah, sedangkan kalau untuk clustering itu hanya jumlahnya saja yang ditentukan. Misalkan dikelompokkan ke dalam 3 kelompok gitu ya, atau 3 klaster. Jadi hanya jumlahnya saja. Sedangkan klaster apa itu ya, atau kumpulan apa gitu ya, kelompok apa itu tidak diketahui gitu ya dari awal, sehingga diperlukan analisa lanjutan gitu. Jadi kalau clustering itu memang perlu analisa lanjutan, mengingat dia sebelumnya itu si kelompok-kelompoknya itu nggak ada namanya, ya, nggak diketahui itu kelompok apa. Gitu. Jadi diketahuinya itu nanti setelah datanya berkumpul. Nah, untuk algoritma K-min sendiri, dia sifatnya itu adalah modelnya adalah model centroid, gitu ya, model centroid namanya K-min itu. Jadi centroid itu adalah titik tengah ya, dari suatu klaster. Kalau saya balik lagi ke gambar yang ini, ya, maka dari satu klaster ini pasti nanti ada satu titik yang dianggap sebagai titik tengah dari klaster tersebut. Ya. Titik yang dianggap menjadi titik tengah, dia merepresentasikan atau mewakili dari klaster tersebut. Begitu. Nah, jadi K-means itu sifatnya adalah disebut sebagai model centroid, gitu ya. Model yang membutuhkan satu titik di tengah, ya. Satu titik ya. Titik itu biasanya data gitu ya. Satu data yang dianggap berada di tengah-tengah dari data-data yang lain. Gitu. Sehingga centroid sendiri dia bisa berupa nilai, ya. Nah, centroid itu bisa digunakan untuk menghitung suatu jarak ya terhadap suatu centroid. Ya. Jadi centroid itu digunakan untuk menghitung jarak data ya, jarak data dengan titik tengah. Kalau jaraknya dekat, maka dia dianggap sebagai bagian dari kelompoknya. Tapi kalau datanya jauh, maka dia dianggap bukan dari kelompoknya. Dia masuk ke dalam klaster yang lain. Kayak gitu. Nah, karena dia pendekatannya berdasarkan jarak, ya, ini hampir-hampir mirip caranya dengan KNN, ya, KNN. Jadi dia yang dianggap dekat itu adalah data yang mempunyai jarak paling kecil. Yang dianggap dekat, yang dianggap mirip, begitu ya. Jadi yang datanya, yang jaraknya mempunyai nilai paling kecil. Nah, untuk algoritma K-min sendiri dia algoritma yang secara teknis ini adalah algoritma yang paling mudah difahami dibandingkan dengan algoritma lainnya, begitu. Nah, hari ini mungkin saya akan coba menjelaskan tentang cara perhitungan manualnya, begitu ya. Cara perhitungan manualnya atau cara kerjanya ya, cara kerjanya si K-means. Nah, nanti saya akan susulkan untuk implementasi K-means dalam pemrograman, begitu ya, menggunakan Python. Nah, jadi sekarang
saya coba sampaikan adalah yang cara manualnya, begitu ya, cara perhitungannya atau cara kerja Kak-Mins-nya supaya kita tahu ya cara kerja si Kak-Mins itu seperti apa. Sedangkan untuk implementasinya sebetulnya jika kita menggunakan bantuan Python misalkan, penerapan Kak-Mins itu nggak lebih dari hanya satu baris kode saja gitu ya, karena sudah diwakili oleh sebuah fungsi. Tapi di balik fungsi itu tentu kita harus tahu cara kerja si Kak-Mins-nya. Nah, beberapa kelebihan dari Kak-Min sendiri, yang pertama adalah tentu mudah diimplementasikan ya, dan dijalankan, karena dia sifatnya adalah perhitungan yang masih mudah dilakukan ya, masih mudah dikerjakan. Termasuk juga mudah untuk diadaptasi ya. Di berbagai bidang itu kita bisa mengelompokkan data ya menggunakan algoritma K-means. Dan yang terakhir tentu sudah umum ya, sudah umum digunakan. Nah, nanti kita bisa cek sebetulnya di Google Scholar gitu ya. Jadi Bapak Ibu misalkan ketikkan Google Scholar gitu ya, nanti pasti keluar Google Scholar. Lalu jika kita ingin mencari ide ya, orang lain menggunakan K-means itu digunakan untuk apa saja, nanti di Google Scholar bisa tuliskan algoritma K-means ya sebagai keywordnya. Nanti biasanya dia keluar ya judul-judul yang telah orang lain kerjakan. Itu bisa jadi bahan inspirasi buat kita, kira-kira K-means bisa dipakai buat apa saja. Atau kalau misalkan kita ingin punya problem di kantor gitu ya, dan di kantor ada datanya, bisa kita gunakan data tersebut misalkan dengan menggunakan K-means. Nah, sedangkan K-means sendiri secara kelemahannya dia harus diteliti ya, maksudnya kita harus hati-hati, harus pintar mengevaluasi, gitu. Benar nggak nih ini si K-means ini mengelompokkan datanya gitu, atau jangan-jangan ada yang salah gitu. Nah, jika salah menginisiasi pengelompokan, ya, maka hasilnya akan kurang optimal. Maka evaluasinya akan kurang bagus, begitu ya. Nah, tentu semakin tinggi dimensinya, semakin banyak fiturnya yang dilibatkan, maka dia pasti akan semakin rumit ya, sehingga kita harus lebih teliti lagi, begitu. Nah, K-means itu dua kata ya. Kalau kemarin kan KNN gitu ya, ada K, N pertama nearest gitu ya, N kedua neighbor gitu ya, tetangga terdekat. Sekarang kalau K-means terdiri dari dua ya, satu K dan satu lagi means gitu ya. Nah, K di sini beda ya artinya dengan K pada KNN. Kalau K pada KNN itu sifat namanya adalah jumlah tetangga gitu ya. Kalau K pada KNN. Tapi kalau K pada K-means itu K di situ sifatnya adalah angka yang bisa diganti yang menandakan jumlah klaster. Gitu. Jadi kalau klasternya pengennya 3, maka dia di dituliskan K-nya sama dengan 3. Karena kita pengennya 3 klaster, 3 kelompok. Kalau kita pengennya 4 klaster, ya berarti K-nya jadi 4. Oke. Nah, pengembangan dari K-means, ya, kalau tadi ada K-means ya, K itu adalah jumlah klaster, means itu adalah rata-rata, gitu. Rata-rata. Apa yang dirata-ratakan? Yang dirata-ratakan itu adalah sentroidnya atau pusatnya. Ya, jadi nanti setiap pengulangan maka dia akan
melakukan perhitungan ya dengan mencari sentroid ya, dengan mencari pusat begitu. Nah, pengembangannya ada yang namanya K-means, K-medoid, dissecting K-means gitu ya. Itu jenis-jenis varian atau macam-macam dari K-means begitu ya. Algoritma yang lain pun sama ya. Misalkan di regresi gitu ya, regresi. Regresi itu untuk memprediksi. Regresi itu variannya banyak gitu ya. Ada regresi linear sederhana, ada regresi multivariabel ya, ada regresi logistik dan yang lainnya. Jadi pengembangannya banyak dari setiap algoritma biasanya ya. Nah, sebagai catatan bahwa K-means itu kelebihannya sederhana. Tentu ketika datanya kompleks, ya dia juga punya kelemahan. Sehingga K-means itu bukanlah satu-satunya solusi ya untuk semua persoalan clustering. Ya, nggak setiap keinginan mengcluster lalu kita gunakan K-means, enggak gitu ya. Nah, jadi K-means bukanlah solusi untuk semua permasalahan clustering. Karena bisa jadi ada ada algoritma lain yang lebih cocok dengan data yang kita miliki. Jadi tergantung dari data yang kita miliki juga, ya kira-kira cocok nggak dengan K-means begitu. Nah, setiap metode pastinya, setiap algoritma ya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pemilihan metode yang tepat itu akan sangat bergantung pada sifat dan karakteristik data. Jadi memang ini case-nya itu kalau di data mining ya, ketika kita mau memilih algoritma apa yang akan digunakan, maka sebetulnya harus kompatibel dengan datanya, dengan data yang kita miliki. Nah, misalkan jika kita memiliki data yang mengandung noise atau outlier, ya, noise itu jadi datanya kurang bagus ya, kurang seimbang dibandingkan dengan data-data yang lain, gitu ya. Atau kita punya outlier, data yang berbeda dengan data-data yang lainnya. Jadi seolah-olah kalau digambar outlier itu data yang terpencil, gitu ya. Nah, kalau kita punya data yang noise dan punya banyak outlier, maka kalau mau di cluster sebetulnya disarankan pakai DB-scan atau optik ya, yang mungkin lebih cocok. Kalau pakai K-means gimana? Ya bisa sih gitu ya, tapi mungkin akurasinya rendah. Gitu. Atau contoh yang lain misalkan jika kita tidak yakin ya berapa cluster yang ada di dalam data atau yang ingin kita buat, maka kita bisa mencoba metode lain namanya hierarchical clustering ya, atau Gaussian mixture ya. Nah, ini jenis-jenisnya saja gitu ya, tergantung dari data apa yang kita miliki seperti apa, lalu kita nanti cocokkan dengan algoritma yang ada. Nah, secara urutan K-means sendiri dia punya urutan seperti yang ada di layar ya, di layar. Nah, misalkan ini flow chart-nya dimulai ya, lalu yang pertama kali kita lakukan itu adalah menentukan banyaknya cluster. Jadi kalau kita mau menggunakan clustering, khususnya menggunakan K-means, maka kita bisa menggunakan flowchart ini. Gitu ya. Yang pertama menentukan banyaknya cluster K atau nilai K. Menentukan cluster K ya atau sebanyak K cluster gitu ya. Itu bisa dua cara. Yang pertama bisa secara manual atau random sesuai dengan keinginan kita.
Misalkan saya pengennya di klaster jadi 3 gitu ya, ada data itu. Atau datanya di klaster jadi 4, yaitu tergantung dari kita gitu ya, banyaknya klaster. Tapi bisa juga kita memilih klaster itu berdasarkan K yang paling optimal gitu ya. Kalau di Python itu ada namanya metode elbow ya, elbow itu siku gitu ya, siku. Nah, jadi uh, oke, Pak Ade ya, Pak Ade belum di mute. Oke. Nah, jadi uh, yang pertama menentukan banyaknya klaster, banyak dari klaster itu sendiri ya, dari klaster itu sendiri itu bisa menggunakan manual. Jadi kita sendiri yang memilih, saya pengen berapa klaster gitu ya. Bisa juga menggunakan beberapa cara. Contohnya yang tadi saya sebutkan pakai metode dia akan memberikan rekomendasi data kita itu bisa diklaster secara optimal berapa klaster gitu. Dia akan mengeluarkan angka itu. Nah, setelah kita menentukan banyaknya klaster, maka yang selanjutnya adalah menentukan centroid. Menentukan centroid. Suaranya kecil Pak ya? Apa saya aja yang kecil? Benar suara Punten Pak. Bentar, Pak. Oke. Ini ada suara dari Pak Ade. Saya nggak bisa mute karena bukan admin ya. Sebentar Pak, saya kontak adminnya dulu. Oke, lanjut ya. Ya oke. Nah jadi untuk Kak Min sendiri ya secara runutannya ya cara kerjanya. Jadi yang pertama kita menentukan banyaknya klaster. Ya. Klasternya sendiri bisa secara manual ya, kita pengen K-nya sekian, K-nya 3, K-nya 4 gitu. Atau menentukan K-nya itu berdasarkan dengan menggunakan beberapa metode gitu ya. Nah, contohnya menggunakan metode elbow gitu ya. Ini bisa digunakan untuk mencari nilai K yang paling optimal. Nah, setelah menentukan K, ya kita menentukan sentroidnya, ya menentukan sentroidnya atau titik tengah gitu ya, titik tengah atau data yang kita pilih untuk dijadikan titik tengah gitu ya. Nah, untuk penentuan titik tengah sendiri itu bisa secara otomatis kalau di Python begitu ya, atau secara manual maka kita bisa menentukannya secara acak gitu ya, mana yang akan dijadikan sentroid. Nah, nanti kita ada perhitungan ya menggunakan perhitungan jarak tentunya ya dengan menggunakan Euclidean distance kembali ya. Euclidean distance itu kan kita pakai ketika menggunakan algoritma KNN ya, yang pekan kemarin. Nah, itu pakai Euclidean. Nah, di K-means juga sama. Dia pakai Euclidean gitu. Nah, di Python kita mencoba untuk menghitung jarak data ke centroid ya. Lalu jarak data dari centroid ya ke data itu nanti dilihat, kalau misalkan jaraknya kecil ya artinya dia dekat dengan centroid itu.
Tapi kalau jaraknya besar berarti dia bukan bagian dari sentroid itu. Ya. Sentroid itu kan titik pusat ya, yang inilah kalau digambar titik pusat. Titik pusat. Tapi kalau misalkan dekat, maka dia masuk ke dalam bagian klaster itu. Tapi kalau dia titiknya jauh, maka dia tidak menjadi bagian klaster itu. Mungkin dia jadi bagian klaster yang lain. Nah, proses itu dilakukan secara berulang ya sampai sentroidnya itu tidak berubah. Sentroidnya tidak berubah. Kalau sentroidnya sudah tidak berubah, maka dia sifatnya selesai. Ya, sifatnya selesai. Tapi kalau sentroidnya berubah-berubah terus, maka dia akan berulang terus prosesnya sampai sentroidnya tidak berubah. Nah, contoh ya, saya akan berikan satu kasus data yang akan diklaster begitu ya, menggunakan K-means ini. Gitu. Nah, untuk memudahkan di sini saya akan buat menggunakan hanya 4 data saja nih. Hanya 4 data saja. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat ya. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Dan di sini ada fitur A dan ada fitur B gitu ya. Ada fitur A dan ada fitur B. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam K-means itu nggak ada kolom target gitu ya, kolom target ya. Atau kolom yang jadi label ya, nggak ada kolom target seperti ini. Yang ada hanya labelnya saja, hanya fitur saja, hanya fitur saja. Nah, di sini pun yang dijadikan contoh fiturnya hanya 2 ya, 1, 2. Jadi hanya 2 kolom, lalu dari kolom itu kira-kira mau diklaster berapa? Dikelompokkan menjadi berapa? Oke, kita masuk ke dalam langkah 1 ya. Langkah 1 atau pengulangan ke-0 ya. Repetisi yang ke-0. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah tentukan banyaknya klaster yang ingin kita buat. Nah, tentukan banyaknya klaster yang ingin kita buat. Nah, di sini saya sebagai contoh, saya pengen data yang ini, ya, yang ada di dalam tabel, itu saya jadikan 2 klaster gitu. 2 klaster. Nah, jangan lupa jumlah klaster itu harus lebih sedikit dibandingkan jumlah data. Ya, pasti itu. Jumlah klaster harus lebih sedikit dari jumlah data. Ya. Kalau jumlah datanya 4, nih seperti yang ada di layar, jumlah datanya 4 kan, maka kita jangan membuat klaster lebih dari 4. Gitu ya. Karena nggak akan mungkin gitu ya. Datanya 4, tapi pengen dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Nah, pasti nggak bisa. Gitu. Jadi jumlah klaster harus lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya data. Oke, di contoh ini saya menggunakan klasternya itu 2, ya, 2 klaster. Oke. Nah, setelah kita menentukan jumlah klaster, maka yang selanjutnya adalah menentukan jumlah sentroid, ya, jumlah titik pusat. Gitu. Nah, tapi di sini jangan terlalu dibingungkan. Kita bisa mengambil titik pusat yang mana saja, karena nanti juga akan bergeser ya dengan adanya perhitungan. Nah, jadi penentuan sentroidnya itu bisa dilakukan secara acak. Nah, dalam contoh ini, ya, ini kan ada 4 data ya, ada 4 data lalu 2 fitur, ya, 4 data lalu ada 2 fitur. Nah, di sini saya ambil klasternya, ya, pusat klasternya, sentroid. Ya. Saya ambil sentroid, pusat sentroidnya yang data ke-1 dan data kedua. Data ke-1 dan data kedua. Jadi ini
saya buat sebagai centroid, sebagai pusat ya. Data pertama dan data kedua itu saya jadikan pusat. Kalau misalkan kita pengen yang lain juga nggak masalah. Misalkan saya pengen pusatnya itu adalah yang data keempat gitu ya, yang ini nggak masalah karena nanti hasilnya juga akan sama gitu ya. Nah, jadi dalam kasus ini dari 4 data ini, data pertama dan kedua itu akan saya jadikan pusat, ya, pusat klasternya. Jadi karena ada dua K-nya ada dua klaster, maka di sini saya pilih dua ya. Centroid 1 yang ini yang warna kuning dan centroid 2. Artinya kelompoknya ada dua dan pusat data yang pertama itu adalah yang warna kuning dan pusat data yang kedua itu adalah yang warna hijau. Gitu. Nah ini sebagai contoh saja. Kemudian untuk perhitungan jarak antara satu data dengan data yang lain, ya antara satu centroid dengan data yang lain, maka perhitungan jaraknya itu kita pakai Euclidean, ya, seperti halnya yang ada di KNN, gitu ya. Secara rumusnya juga hampir-hampir sama, ya, sama malah, gitu ya, karena sama-sama Euclidean. Nah, untuk menghitung jarak kita bisa pakai beberapa cara, ya. Waktu membahas KNN itu saya sempat memperlihatkan macam-macam cara untuk mencari jarak, ya. Nah, di sini juga dituliskan ada yang namanya Manhattan, ada yang namanya Minkowski. Dan Manhattan, Minkowski, dan yang kita pilih adalah yang Euclidean. Nah, jadi menentukan jumlah klaster sudah, menentukan titik pusat sementara juga sudah, maka yang selanjutnya adalah kita coba lakukan perhitungan dengan mencari jarak, gitu ya, mencari jarak dengan Euclidean ini, dengan Euclidean ini. Nah, misalkan sebagai contoh ya, oke, saya pengen mencari jarak data dengan klaster 1. Ya, klaster 1 berarti yang warnanya kuning yang paling atas. Lalu saya juga ingin tahu jarak data, ya, data-data yang lain dengan klaster 2. Ya, dengan klaster 2. Nah, di sini misalkan ya, saya kasih contoh. Nah, saya kasih contoh. Ini saya ingin mencari data, mencari jarak antara data pertama dengan centroid pertama. Ya, data pertama dengan centroid pertama. Ya, data pertama kan yang paling atas ya, 1 A-nya 1, B-nya 1. Dan klasternya, pusat klasternya atau centroidnya itu juga di 1 ya. Karena tadi saya pilihnya di situ. Sehingga jaraknya udah pasti 0 ya. Kenapa? Karena dia menghitung jarak dirinya sendiri. Menghitung jarak dirinya sendiri. Jadi ya jarak kita dengan diri sendiri ya 0 gitu ya, karena ada di situ juga. Nah, yang selanjutnya kita cari data kedua, jarak data kedua ke data C1 ya. Centroid 1. Lalu data ketiga dengan centroid 1 jaraknya berapa? Lalu data keempat dengan centroid 1 itu berapa? Nah, ini juga sama. Ini kan jarak data dengan centroid 1. Sekarang kita coba jarak data dengan centroid 2. Centroid 2. Secara perhitungan dia hampir-hampir mirip ya. Jadi kalau kita pernah menggunakan hukum Pitagoras, ya ini kan sama seperti itu bentuknya. Nah, kalau kita lihat jarak data dengan klaster 1, ada 0, ada 1, ada 3,6, ada 5. Ya. Lalu yang kedua, jarak klaster kedua, ya,
dengan jarak data dengan klaster kedua. Nah, ini diperoleh angka-angkanya seperti yang ada di layar, ya. Yang ini data-data untuk klaster 1, ya. Data pertama jaraknya 0, data kedua jaraknya 1, data ketiga jaraknya 3,6, jarak data keempat, ya, dengan sentroid itu adalah 5. Dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan jarak data dengan klaster 2. Yang ini yang bawah, ya. Yang bawah. Nah, sehingga setelah kita tahu jarak-jaraknya, ini saya coba rekap, ya, dalam bentuk tabel yang lain. Nah, ini ada namanya DC1 nih. DC1 dan ini ada DC2. Itu artinya adalah DC jarak antara data dengan sentroidnya. Data dengan sentroidnya. Nah, untuk data yang urutan pertama, ya, A-nya 1, B-nya 1, dia jaraknya pasti 0. Ya, untuk DC1. Sedangkan untuk DC2, ya, untuk DC2 dia jaraknya 1, ya, 0, 1. Nah, jarak data pertama ke DC1, ya, itu jaraknya 0, sedangkan dengan DC2 dia jaraknya 1. Maka secara otomatis si data pertama ini masuk ke dalam klaster 1 gitu, ya, karena dia jaraknya lebih dekat, gitu. Jaraknya lebih dekat. Nah, jarak untuk data yang kedua juga sama, ya. Ini kita rekap dari sini nih. Oke. Nah, 0, 1, 3,65, ya. 0, 1, 3,65. Nah, ini kalau dituliskan di sini 0, 1, 3,65 gitu, ya. Jadi mereka menghitung gitu, ya. Oke. Nah, ini juga sama, ya. Ini dia jarak antara data pertama dengan DC2. Nah, dari sini kan kita bisa melihat, ya. Dari sini kita bisa melihat kelompokan data sesuai dengan klaster, yaitu data yang memiliki jarak terpendek. Jarak terpendek. Nah, di sini misalkan data pertama, ya. Jarak data pertama dengan klaster 1, ya, dia jaraknya 0. Dengan klaster 2 dia jaraknya 1. Mana yang lebih dekat, 0 atau 1? Tentu jawabannya adalah yang 0, ya, yang 0. Karena dia 0 semakin kecil artinya kan semakin dekat, ya. Kalau kita bicara data, bicara jarak, semakin kecil nilai jarak maka dia semakin dekat, gitu. Nah, sementara ini yang 1 0, yang 1 1, berarti dia lebih dekat yang ini. Lebih dekat ke klaster 1, gitu, ya. Jadi kalau disimpulkan, data pertama, ya, dia lebih dekat ke klaster 1. Kalau data kedua, dia lebih dekat ke klaster 2 karena lebih kecil nilainya. Nah, begitupun untuk data ketiga nih. Data ketiga dia masuknya ke dalam klaster berapa? Ya. Klaster 1 atau klaster 2, gitu. Nah, kalau dilihat dari sini, jarak dengan klaster 1 dia 3,6, ya. Jarak dengan klaster 2 dia 2,8, maka dia masuknya adalah ke klaster 2. Karena dia punya nilai lebih kecil, ya, dibandingkan dengan yang sebelahnya 3,6. Gitu. Nah, untuk yang klaster 4 juga sama, ya. Jarak dengan klaster 1 5, jarak dengan klaster 2 4. Ya.
maka secara otomatis data keempat itu masuknya adalah ke klaster 2. Ini kalau dirangkum begitu ya. Nah, dirangkum maka data pertama ya ini masuk ke dalam klaster 1 ya. Data kedua, ketiga dan keempat dia masuk ke dalam klaster 2 yang ini. Ya. Jadi dia masuk ke dalam 2 klaster karena klasternya tadi kita udah pilih 2. Dan setelah kita hitung, lihat jarak yang paling kecil karena itu menandakan jarak terpendek. Kayak gitu. Oke. Nah, setelah kita lakukan perhitungan yang pertama, gitu ya. Perhitungan yang pertama. Di sini kan kita bisa lihat ya berdasarkan warna ini, warna kuning. Jadi yang anggotanya klaster 1 itu hanya data pertama saja yang ini. Nah, makanya di sini oke. Gitu ya, karena jaraknya lebih kecil. Jaraknya lebih kecil. Sedangkan untuk 3 data lainnya dia masuk ke dalam klaster 2. Jadi klaster 1 anggotanya cuma 1, urutan yang nomor urut 1. Klaster 2 dia anggotanya 3 ya, mulai dari urutan nomor 2, 3 dan 4. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan data itu masuk ke dalam klaster mana, maka kita lakukan lagi pengulangan ya. Lakukan pengulangan yaitu dengan cara mencari titik pusat atau sentroid tadi ya, sentroid yang baru. Caranya gimana? Caranya adalah dengan means, makanya disebut dengan means gitu ya. Means rata-rata. Apa yang dirata-ratakan? Yang dirata-ratakan adalah anggota klasternya. Nah, misalkan ini yang warna kuning untuk klaster 1 ya cuman dia aja gitu ya. Maka dia jadi klaster selanjutnya ya, 0. Nah, tapi yang ini dia ada 3 data tuh yang masuk ke dalam klaster 2 ya. Maka untuk menentukan pusatnya 3 data yang masuk ke dalam klaster 2 ini dicari rata-ratanya ya. Dicari rata-ratanya. Cari rata-ratanya. Jadi nantinya kurang lebih akan seperti ini ya. Dia akan menemukan sentroid baru gitu ya. Sentroid baru. Hasil rata-rata dari anggota di klaster 2 ya, yang tadi itu. Oke, yang ini. Ini dirata-ratakan yang warnanya kuning. Sebentar. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan sentroid 1 dan sentroid 2 yang baru, maka selanjutnya sebetulnya mengikuti perhitungan yang tadi, yang sebelumnya. Ya, kita menghitung jarak. Jarak data pertama ke C1, jarak data pertama ke C2, dan seterusnya. Nah, dengan cara yang sama seperti yang tadi, maka kita akan mendapatkan nilainya seperti ini. Nah, yang di kotak merah. Nah, yang di kotak merah. Yang di kotak merah itu kan artinya jarak ya. Artinya jarak. Yang ini artinya jarak data-data itu ke titik pusat sentroid ya. Titik pusat klaster. Nah, begitupun yang ini jarak ya. Ini jarak ke sentroid kedua. Jarak ke sentroid kedua. Nah, kalau dilihat di sini kita cek di sini ada angka 0, di sini ada angka 3, maka
prinsipnya yang paling dekat itu adalah yang nilainya paling kecil. Maka untuk data nomor 1 dia masuk ke dalam klaster nomor 1 ya, yang ini. Nah, dengan perhitungan yang sama, dengan logika yang sama, mana yang nilainya paling kecil, ya, maka dia masuk ke dalam kelompok yang paling kecil itu. Ya. Misalkan ini nilainya 1, yang ini nilainya 2, gitu ya. Angka 1 ini berarti kan dia lebih dekat. Maka dia masuk ke dalam klaster 1. Masuk ke dalam klaster 1. Nah, secara singkat, maka yang masuk ke dalam klaster 1 adalah yang data 1, 2. Yang masuk ke dalam klaster 2 itu adalah data 3 dan 4. Ya. Data 3 dan 4. Ya, ini anggota klaster 1 adalah data nomor 1 dan 2. Data klaster 2 ini adalah data nomor 3 dan 4. Nah, dari sini kalau Bapak Ibu jeli, ini masuk ke dalam pengulangan. Jadi langkah selanjutnya adalah langkah yang mengulangi langkah-langkah berikutnya. Langkah-langkah sebelumnya, ya, mengulangi langkah-langkah sebelumnya. Nah, ini kalau kita lihat masuk ke dalam pengulangan ke yang selanjutnya, gitu ya. Kita mendapati nilai titik pusat yang baru nih. Ya, ini 1,51. Ini dari mana? Dari sini nih. Ya. Dari sini. Ya. 0 dan 1. Oh, dari sini dari datanya ya. 1 dan 2 ya. Rata-ratanya berarti 1,5 gitu ya. 1,5. Makanya di sini sentroidnya 1,5 gitu ya. 1,5. Ini 1 dari mana nih? 1. Ya. 1 itu dari 1 tambah 1 bagi 2 ya, karena diambil rata-ratanya. 1 tambah 1 bagi 2 ya tetap 1 gitu. Nah, ini jadi sentroid baru, lalu ini juga sentroid baru juga. Sentroid baru. Nah, di sini masuk ke dalam pengulangan yang kedua, kita lakukan proses yang sama, yaitu mencari jarak, gitu ya. Mencari jarak, maka diperoleh kurang lebih datanya seperti ini. Ya. Data ke-1 dan ke-2 masuk ke dalam klaster 1, data ke-3 dan 4 masuk ke dalam klaster 2. Nah, ini hampir mirip dengan klaster sebelumnya. Ya, saya misalkan ini nih, ini pengulangan 1 kan ya. Ini sama tuh. Data 1 dan 2 masuk ke dalam klaster 1, data ke-3 dan 4 masuk ke dalam klaster 2. Ini sama seperti yang ini ya, yang ini. Nah, untuk data untuk Kak-Min sendiri, dia operasi loopingnya ya, operasi loopingnya itu akan berhenti ketika sentroidnya sudah tetap nggak berubah ya, tetap nggak berubah. Ini kalau dari pengulangan 2 dan 1 ya, ini kan sentroidnya sama nggak berubah, sentroidnya sama. Jadi proses looping atau proses pengulangannya selesai gitu ya, sampai di situ. Nah, sehingga kalau misalkan disimpulkan ya, ya, kalau misalkan disimpulkan, maka 4 data ini, 4 data yang tadi di awal, 4 data ini kita bagi menjadi 2 klaster ya. Klaster pertama ini adalah data ke-1 dan ke-2. Data klaster kedua itu adalah data yang ketiga dan 4. Jadi klaster 1 anggotanya data ke-1 dan ke-2. Klaster 2 itu datanya adalah yang 3 dan 4. Jadi udah terpisah ya di klaster, dikelompokkan seperti itu.
Nah, titik pusatnya adalah titik pusat klasternya adalah yang apa sebelumnya sudah kita gunakan, gitu ya. Titik pusat dari klaster 1 itu adalah 1,5 dan 1. Titik pusat untuk klaster 2 adalah 4,5 dan 35. Nah, jadi demikian itu adalah yang cara manual ya. Yang barusan saya sampaikan itu adalah cara manualnya, cara perhitungan atau cara kerjanya dari Kak Mins gitu. Cara kerja dari Kak Mins. Nah, ini sebetulnya hanya sebagai pengetahuan saja cara kerja step by stepnya seperti itu ya. Tapi kalau implementasinya sebetulnya nggak seribet yang barusan saya sampaikan ya, yang barusan saya presentasikan gitu ya. Karena untuk Kak Min sendiri dia cukup memanggil satu fungsi ya yang bisa mengerjakan Kak Min gitu ya. Jadi kalau diimplementasi menggunakan pemrogramannya nggak terlalu sulit dan nggak terlalu lama gitu ya sebetulnya. Yang lama itu ya data preprocessing, ya, nyiapin data. Oke, baik itu mungkin ya Bapak Ibu sekalian untuk Kak Mins. Jadi saya menjelaskannya teori dan perhitungan manualnya, ya. Sedangkan untuk implementasinya nanti seperti biasa akan disusulkan videonya penerapan dalam bahasa pemrograman Python. Gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Mungkin bisa ada kasus di kantornya, gitu. Atau mungkin yang kemarin KNN ada yang sudah nyoba gitu. Nggak ada ya? Oh, Pak Cahya nih dong. Boleh, Kalau Pak. kemarin, sebenarnya saya coba mau nyoba KNN sih. Ya, Cuman memang yang baru sadar sih memang karena itu kan supervised learning ya. Jadi harus ada label atau targetnya. ya, Jadi awalnya kemarin saya kan awalnya tujuannya tuh untuk kayak fraud detecting system tapi levelnya preventif gitu. Tapi kalau preventif kan berarti harus ada kalkulasi dulu. Sedangkan kalau yang KNN kemarin yang kita pelajari kan lebih ke kayak buat model gitu ya. Nanti ketika data baru tuh masuknya dia ke mana gitu. ya. Jadi kemarin kayaknya, nah mungkin saya nanya sih Pak, untuk kebutuhan misalkan nih, saya membuat apa ya, concernnya sebenarnya lebih ke untuk menghemat proses tuh dalam hal apa modeling itu gimana sih? Karena kayak kemarin saya ngambil data kan cukup banyak ya. Jadi data yang ada di kantor saya pakai terus kepikirannya tuh jadinya ke oh kalau dengan KNN kayaknya nggak bisa buat fraud detecting system karena di situ misalkan saya ambil kasusnya data customer yang dia di situ tuh punya profil tuh salah satunya tujuan penggunaan dana sama eh, pekerjaan gitu. Jadi paling akhirnya kemarin nyobanya sih lebih ke arah mau nyoba ke targetnya ke penggunaan dananya itu. Jadi akun-akun yang selama ini berjalan itu sebenarnya seperti apa sih profilnya gitu. Ditarik ke KNN sini nanti misalkan kita mau ngambil nyari customer minimal berarti kita udah tahu tuh oh kalau misalkan mau customer kalau profilnya seperti ini berarti dia arahnya seperti ini sehingga tujuannya mau saya balik gimana caranya nyari customer yang profilnya seperti ini harusnya seperti apa gitu. Kalau gitu gimana Pak? Jadi kalau dari datanya dia punya label atau enggak, Pak? Ada labelnya itu tujuan penggunaan dana. Oke. Kalau di kalau di mungkin bisa jadi referensi ya yang video yang kemarin saya Hmm, share itu yang pakai KNN itu ya. di kasus yang yang saya jadikan contoh kasus itu kan tujuan peminjaman dana ya. Oh iya sama-sama. Tujuan peminjaman dana. Jadi kalau yang Mas Awul barusan kan
penggunaan dana ya, urusan. Iya, Mungkin bisa contohnya bisa yang kemarin video yang saya share itu. oh iya. Benar. Atau ada problem nggak? Atau udah dicoba atau belum? Kalau kemarin sih problemnya lebih ke ketika kita mau memproses data karena data sumbernya saya langsung dari database gitu ya. Jadi kayak ngambil datanya yang agak sedikit makan waktu. Oh Karena iya. datanya kan gede gitu. Hmm. Kalau Berapa biasanya banyak? 5.000 lebih sih Pak kalau nggak salah. 5.000. Lupa saya. Pokoknya hampir kalau dari sampai puluhan ribu sih kalau nggak salah Ya, kemarin. ya. Masih oke sih Pak. Sebetulnya kalau ada masih puluhan ribu sih masih oke kayaknya. Iya sih kemarin sebenarnya kalau kemarin saya nyoba masalah bukan masalah ya, agak gini, ketika proses modelingnya berjalan itu yang makan waktu tuh kalau misalnya kita ngambil data dulu gitu, setelah dimasukin ke data frame sebenarnya processingnya cepat banget, tapi pas kita nge-provide datanya itu yang kayak yang akan banyak makan waktu, sama ya itu pre-processingnya lah yang nyiapin bener-bener dari data frame harus seperti apa, itu kayaknya yang memang makan waktunya banyak di sana. Ya, memang betul. Jadi kalau secara teorinya kan orang bilang 80% kegiatan kita ada di situ, nyiapin data. Iya Pak, betul. Kalau implementasi algoritmanya sendiri kan hanya satu baris, satu dua baris gitu. Yang penting datanya dulu. Memang kayak gitu. Iya betul. Oke. Nah, untuk yang Kak Mins nanti juga saya coba susulkan implementasinya ya, sebagai contoh saja begitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada mungkin saya informasikan hari Rabu depan ya. Rabu depan itu saya jadwalkan untuk UAS ya, UAS data mining. Materi-materinya itu akan saya upload di e-learning seperti biasa ya. Jadi saya simpan di sana. Nanti Bapak Ibu tinggal ambil saja. Kalau misalkan ada yang nggak bisa masuk gitu ya, atau agak kesulitan ya nanti bisa request aja saya share di grup ya file materinya. Itu mungkin ya Bapak Ibu, jika tidak ada lagi. Oke. Itu saja mungkin untuk sore hari ini. Sampai ketemu nanti di UAS ya pekan depan. UASnya juga sebetulnya hampir sama kayak UTS kemarin ya, asesmen tengah semester kemarin. Saya hanya share link pertanyaan saja, jadi kita nggak ketemu seperti ini, begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo. Terima kasih banyak Pak Cahyo.